Anak-anak kami yang berbahagia, sekolah ini kalau bisa kita umpamakan sebagai sebuah gua. Tahu gua anak-anak kami? Tahu. Gua itu mendengar saja mengerikan. Di dalam gua itu ada sebuah lubang yang di dalamnya bisa orang-orang berada di sana. Sekolah itu seperti itu anak-anak kami sekalian. Ini adalah gua. Kita sudah berada di dalam satu goa. Kita bertapa di sana. Ada 3 kategori orang yang bertapa di dalam sebuah gua. Apakah semua orang akan keluar dengan sertifikatnya di dalam sebuah gua? Tidak. Ketika kalian masuk ke dalam sebuah gua, sudah ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh guru. Sudah ada mantra-mantra yang harus dihafal di dalam gua. Sudah ada ketentuan waktu kalian berada di dalam gua. 3 hal ini menjadi patron kita berada di dalam gua dan akan keluar menjadi orang yang berhasil mendapat 1 sertifikat. Anak-anak kami yang berbahagia, ada golongan yang pertama begitu mendengar gua saja dia sudah takut. Dia membayangkan di dalam gua itu banyak binatang-binatang liar. Membayangkan dan mengerikan. Sehingga dia dari awal tidak akan mau masuk ke dalam gua. Siapa itu? Anak-anak yang hari ini tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Karena dia takut dan mengerikan berada di SMA. Golongan yang kedua, dia berada di satu gua. Masuk ke dalam gua. Dengan mengambil pedoman-pedoman yang diberikan oleh guru. Dia sampai di gua. Karena ada aturan di dalam gua, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Hanya kita membaca mantra-mantra yang diberikan oleh guru. Golongan yang kedua ini, dia bertahan hanya 1 hari. Karena dia tidak tahan lapar. Sehingga dia keluar dari gua. Siapa anak ini? Anak yang baru setahun berada di sekolah ini, dia meninggalkan sekolah. Dia keluar dari sekolah. Karena dia tidak tahan dengan keadaan yang diajarkan di sekolah ini. Ini juga sudah menjadi orang yang tidak berhasil dan dia tidak mendapat sertifikat. Golongan yang ketiga, dia adalah anak yang patuh membaca mantra di dalam gua. Dia bersabar tidak makan dan tidak minum di dalam gua. Sampai pada waktu yang ditentukan oleh guru, dipanggil oleh guru untuk keluar. Dipanggil nama satu persatu sehingga dia mendapat sertifikat yang dinamakan dengan ijazah. Siapa itu? Harapan kami adalah anak-anak kami semuanya yang telah bertapa di sini 3 tahun nanti keluar mendapat 1 lembar ijazah. Dengan ijazah inilah akan menjadi bekal kepada anak-anak kami. Apakah mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau mau mencari kerja atau mau apapun, namun kita sudah ada 1 sertifikat berkat kita bertapa 3 tahun di sekolah ini. Apakah semua orang dapat sertifikat? Anak-anak kami juga tidak akan yakin bahwa semua kalian mendapat sertifikat yang sama. Tergantung bagaimana kita berada di dalam gua tadi. Ada anak dia bertahan 3 tahun di dalam gua, tapi mantra tidak akan dihafal semuanya. Dia tahan tidak makan dan tidak minum, hanya mantra saja yang dia tidak hafal. Siapa anak itu? Dia lulus, tapi nilainya tidak bagus. Karena dia hanya main-main di saat berada di dalam gua, anak-anak kami sekalian. Ini adalah sebuah harapan. Kami tidak menginginkan anak kami berada di gua itu hanya menahan lapar dan minum saja. Tapi tidak menghafal mantra-mantra yang diberikan oleh guru. Tapi ikuti semua arahan. Tidak makan, tidak minum, dan membaca semua mantra-mantra dengan hafalan-hafalan yang telah ditentukan oleh guru. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berhasil di masa yang akan datang. Harapan inilah
yang harus juga menjadi harapan dari anak-anak kami. Bukan hanya sekolah saja menaruh harapan kepada kalian, tapi kalian juga harus memiliki harapan dan cita-cita sama dengan cita-cita kami di sekolah ini, anak-anak. Bila dua cita-cita ini bersamaan, berjalan bersama, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan harapan dan tidak ada satupun yang dikecewakan. Kami tidak mau ketika keluar dari gua itu ada yang dikecewakan. Siapa? Orang yang menghantarkan kalian ke sekolah ini. Siapa itu? Ayah dan bunda kalian yang menghantarkan ke sini. Dengan penuh harapan anaknya dididik dengan bagus. Dengan penuh harapan anaknya akan mendapat pengetahuan yang bagus. Juga penuh harapan anaknya menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Ternyata pada saat dia balik ke rumah 3 tahun ini semua tidak dibawa pulang oleh anaknya. Pengetahuannya tidak baik-baik saja, akhlaknya juga tidak baik-baik saja. Ini mengecewakan kedua orang tua kalian, anak-anak kami semuanya. Maka pada kesempatan ini kami berharap tidak ada satupun yang dikecewakan dengan kehadiran kita untuk menuntut ilmu.